kita. Hai sahabat Tekno, jumpa lagi dengan FPTG Project. Kali ini saya kedatangan sebuah paket yang berisi smartphone yang dulu dimana smartphone ini harganya berkisar 4 jutaan. Smartphone ini saya pesan dari sebuah toko online dengan harga 2 jutaan, kondisi second hand. Jadi untuk lebih jelasnya, marilah bersama kita membuka paket ini dan apakah isi dalam paket ini akan kita lihat bersama. Ini pakai wap bubble untuk keamanannya. Mungkin dalam pengiriman akan banyak terjadi benturan. Agak tebal ini. Jadi sahabat Tekno, inilah isi paketnya, yaitu smartphone Vivo V19. Di sini saya memesan RAM 8 GB dan internal 128 GB. Jadi kita lihat aja apa saja kelengkapan yang diberikan dari toko online yang saya pesan. Agak susah nih. Ini dalam kotaknya berisi kabel charger, SIM injektor, dan surat-surat dari Vivo. Dan kabel chargernya ini sudah menggunakan Type-C. Ini handphonenya. Ini masih mulus ya sahabat Tekno. Kemulusannya berkisar 98% ya. Kita pinggirkan dulu. Kemudian apa saja yang diberikan oleh toko yang saya pesan. Ini ada adaptornya yang dimana outputnya 5 volt 2 ampere. Berarti ini adalah fast charging.
Dan ini adalah handsetnya original ya, belum pernah dibuka. Vivo. Oke lah sahabat Tekno, kita pinggirkan dulu untuk bisa kita mengupas apa saja yang terdapat di dalam handphone ini. Handphone ini dilihat dari spesifikasi yang ada, layarnya itu sebesar 6,44 inci ataupun 6,5 inci ya sahabat Tekno. Kemudian layarnya itu sudah kekinian, yaitu menggunakan fans hole, yaitu tompel, kamera tompelnya. Layar ini sudah Full HD plus dan resolusinya capai 400-an ppi, dan panel LCD-nya sudah menggunakan Super AMOLED sebagaimana handphone Samsung kebanyakan menggunakan Super AMOLED. Jadi dia bukan AMOLED tapi Super AMOLED. Kemudian tombol-tombolnya seperti tombol power on off-nya ada di sebelah kanan, dan kemudian tombol volumenya ada di sebelah kanan bagian atas. Di bawahnya ada jack audio 3,5, dan ini adalah konektor chargernya Type C, dan ini adalah lubang speaker, dan bahannya seperti plastik tapi agak seperti kaca-kaca begitu, dan ini meninggalkan bekas atau sidik jari, tapi ini termasuk bagus, finishing yang bagus, dan di sini ada tulisan Vivo-nya. Kemudian dia menggunakan 4 kamera yang beresolusi 48 megapiksel, 8 megapiksel, 2 megapiksel, dan 2 megapiksel. Kemudian ada lamp flashnya untuk penerangan cahaya dalam mengambil foto. V19 ini dia menggunakan prosesor Snapdragon yaitu 675. Kemudian dia menggunakan Adreno 620, dan di sini baterainya 4500 mAh. Kamera depannya itu 32 megapiksel, dan di sini dia menggunakan RAM 8 GB dan ROM internalnya 128 GB. Jadi bagi pencinta game ini sudah sangat layak dan sangat pantas karena RAM yang besar. Apalagi skor Antutunya mencapai 200. Jadi 200-an lebih. Jadi kalau untuk game-game berat itu akan mudah dioperasikan dalam level high. Apalagi di sini nanometernya termasuk rendah. Dia hanya menggunakan 10 nanometer yaitu, dan itu akan membantu
dalam pengoperasian bermain game. 10 nanometer itu dia seperti pendingin. Jadi walaupun kita lama memainkan game, dia tidak terlalu panas. Jadi sahabat Tekno, untuk melihat bagaimana tampilan Vivo P19 ini, kita akan coba menghidupkannya. Sahabat Tekno, inilah tampilannya. Tampilan dari Vivo P19, dan ini bisa dikatakan kepuasan di dalam layar. Jadi dia sudah Super AMOLED. Jadi kita lihat slot kartu SIM ada berapa. Jadi kita lihat ya. Dia SIM injektornya. Jadi sahabat Tekno, dia mempunyai slot kartu SIM 2 dan mempunyai satu untuk micro SD. Walaupun handphone ini internalnya sudah sangat tinggi 128, tapi bisa ditambah dengan slot memori yang sampai bisa 256, berarti sangat besar. Tapi dengan yang ada saat ini sudah cukup, saya rasa. Jadi sahabat Tekno, kita akan mencoba bagaimana mengetes hasil kameranya. Kita lihat hasil kameranya ya. Sahabat Tekno bisa melihat hasil kameranya, fokusnya sangat cerah dan hasilnya sesuai dengan deskripsinya bahwa 48 megapikselnya dan hasilnya sangat bagus dan tidak pecah. Tambah lagi dia menggunakan panel Super AMOLED. Jadi kalau dari hasil kameranya tidak diragukan lagi,
sesuai dengan deskripsi ataupun spesifikasi yang dicantumkan. Jadi sahabat Tekno, bagi yang ingin mempunyai smartphone dengan spesifikasi yang bagus tapi harganya sangat minim, sahabat Tekno bisa menjadikan ini sebagai bahan perbandingan dalam membeli smartphone, yang dimana saat ini smartphone P19 ini kalau menurut saya pribadi tampilannya lebih bagus dari Vivo V20 yang layarnya kembali kepada model titisan air. Jadi kalau menurut saya lebih menyukai tampilan Vivo V19 dengan fitur-fitur yang sangat mendukung, apalagi skor Antutunya yang mencapai 200-an ribu ke atas, mungkin sampai 2300-an. Jadi handphone ini sangat layak untuk dimiliki. Jadi bahasa sahabat Tekno yang merasa dengan review saya ini bermanfaat dan sangat membantu, silahkan di like ataupun di subscribe. Jadi sampai sekian dulu saya mereview smartphone Vivo P19. Semoga bermanfaat. Terima kasih.